وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم وغفرهم ورحمهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, sederek-sederek jamaah majelis zikir dan majelis ta'lim Syifaul Qulub rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim, bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berbarokah ini. Tidak mengurangi kewaspadaan kita. Kita nggak boleh sombong, mentang-mentang terus kita ibadah akhirnya kita melalaikan sombong. Yang nggak boleh ini sombongnya ini loh. Tetap kita khusyuk khudu dumateng Gusti Allah. Kita yakin bahwasanya wabah itu bisa menyerang siapa saja termasuk kita. Nggak boleh sombong, wis aku apunten misalnya ahlu zikir ngaji kebal, nggak boleh begitu, tetap waspada. Tetapi mengapa kita tetap hadir dalam jamaah yang insya Allah berbarokah ini? Lagi-lagi seperti minggu kemarin pilihannya sama, kita lihat ada dokter, ada perawat, mereka rentan terhadap serangan penyakit. Ngopeni penyakit, ngopeni pasien yang sedemikian banyak, bahkan sudah ada tenaga medis kurang lebih 8 orang yang gugur. Itu ikhtiarnya dokter. Kita lo ikhtiarnya beda lagi. Jangan sampai untuk menghadapi wabah itu cuma kita pasrah sama dunia akal. Sedangkan kita lupa bahwasanya yang menciptakan virus, yang menciptakan wabah itu Allah. Nah, kita datang pada malam hari ini merupakan bagian dari ikhtiar kita tawasul. Kalau kemarin kita tawasul dengan istiqomah kita. Istiqomah itu khairum min alfi karomah. Keramat itu sudah hebat, dungone mustajabah. Lah istiqomah kita ini dalam beberapa riwayat khairun, lebih bagus daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan barokah tawasul kita akan istiqomah kita, mudah-mudahan wabah virus corona segera menyingkir dari bumi Indonesia, dari dunia umumnya. Mudah-mudahan belum sampai Ramadan kita sudah terbebas dari virus corona. Punten masalahnya, kalau pemerintah itu beda. Namanya pemerintah itu sudah mempersiapkan terburuk, sehingga sudah bayangan pemerintah karena persiapan terburuk itu perkiraan puasa belum selesai. Apakah bukan mereka mencoba perkiraan terburuk sehingga naik poso belum selesai, kalau bisa tidak ada taraweh bersama, bahkan mudik bersama pun nggak boleh. Apakah nggak pemerintah melarang orang untuk ibadah? Bukan. Mereka untuk menghindari penyebaran virus yang berkelanjutan, dan hadisnya jelas kalau ada sebuah wabah sing nok jobo ojo melbu, sing nok jero ojo metu. Itu sudah. Cuma masalahnya kalau itu wabah yang kelihatan, kalau ini virus itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ini ikhtiar kita tawasul dengan istiqomah kita. Kita masuk kemarin sebagian sudah
fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin. Fa idza jaa mongko tetkalane padha teka apa wa'du ulahuma janji kaping pisane lurune lat marrotain ba'atsna mongko ngutus sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh ibadan ing kawula lana keduwe ingsun uli baksin kang duweni kekuatan syadidin kang banget fajasu mongko nyelani mongko nyidrani khilala diyar ing dalam sela-selane pira-pira omah. Kalau dalam tafsir kemarin yang awal Fakhrul Razi bahwasanya orang Bani Israel itu berbuat kerusakan 2 kali dan dihancurkan. Awalnya adalah era Nabi Dawud, yang kedua era Bukhtanasor seiring dengan Nabi Uzair. Tafsir Tobari yang pertama adalah era Bukhtanasor, yang kedua eranya Nabi Zakaria. Yang kemarin terakhir kita bahas tafsirnya Syekh Sya'rawi lebih menarik dan lebih masuk akal bahwasanya ja'a wa'du ulahuma, dua-duanya ini terjadi era setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di sini kita bahas. Fa iza ja'a, ketika janji pertama mereka berbuat kerusakan, ba'atsna, aku ngutus alaikum ing atase sira kabeh orang Bani Israel ibadat seorang beberapa hamba. Bukhtanasor itu orang kafir. Ketika menghancurkan orang Bani Israel, apakah orang kafir ini hamba Allah? Bukan. Ibadan. Jadi kalau dalam dikupas sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ada hamba, jamaknya ibad, itu adalah hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Kita ini mempunyai, jadi gambarannya gini, kita semua mempunyai keinginan. Kita mau makan, kita mau tidur, kita mau minum, kita mau istirahat dan sebagainya. Allah punya keinginan. Jika keinginan kita selaras dengan keinginan Allah, maka dialah seorang hamba. Contoh misalnya kita mempunyai keinginan makan, tapi keinginan makan kita ini dibatasi oleh Allah, jangan berlebihan. Atau ketika puasa jangan makan di siang hari, berarti kita nurut sama keinginan Allah, maka ini seorang hamba. Tetapi orang-orang yang Bukhtanasor atau Jalut itu tidak bisa, mereka hamba Allah tetapi mereka bukan ibadah, jamaknya beda lagi. Maka secara masuk akal ibadah lana ini hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang menghamba kepada diriku, tidak lain kecuali adalah orang Islam. Dan yang menghancurkan, janji pertama yang menghancurkan orang Bani Israel, orang Yahudi yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, fajasu, ini mereka ini kalau bahasanya jasus itu memata-matai, mencari, golei dengan teliti sampai khilala diyar, di tengah-tengah rumah.
Bani Israel era zaman Nabi. Jadi ketika saya ulang kembali, mungkin sempat lupa, ketika Rasulullah datang ke Madinah, di Madinah ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ada 3 kelompok di Madinahnya. Di dalam kota Madinah ada 3 kelompok, ada kabilah Bani Qainuqa, ada kabilah Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Di luar Madinah kurang lebih 2 jam perjalanan, 45 km, ada namanya Khaybar. Itu beda lagi, tapi ini di dalam Madinah sendiri. Yang dekat Mekah ada Yahudi Bani Mustalik. Yahudi itu banyak, tetapi yang di Madinah ada 3 kabilah besar. Ketika Nabi masuk Madinah, Nabi tidak serta-merta wong Yahudi minggir, enggak. Kita mau menggunakan hukum Islam, enggak. Justru Nabi menggunakan piagam Madinah yang diadopsi sama pemerintah. Saat setelah perang Badar, umat Islam menang, pulang lewat pasarnya. Yang menguasai pasar Madinah waktu itu diantaranya adalah kabilah Bani Qainuqa. Jadi sama dengan era sekarang, ekonomi dikuasai bukan oleh orang Islam, bukan dikuasai oleh orang pribumi, yang menguasai adalah kabilah Bani Qainuqa, pasar Madinah. Ketika melewati pasar Madinah, Nabi ketemu sama mereka, mengajak orang Bani Qainuqa masuk Islam. Wahai orang Bani Qainuqa, masuklah Islam. Karena kalau kalian tidak masuk Islam, nanti suatu saat kalian akan disiksa oleh Allah dan sebagainya, sesuai dengan kitab kalian yang memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman. Orang Bani Qainuqa sombong. Allah, kalian lawan orang kafir Mekah, enteng. Mereka itu nggak jago perang. Jadi kalau kalian menang lawan mereka, itu nggak heran. Coba kalau kalian lawan kami, kalian pasti kalah. Sombongi metu. Perang belum, metitile metu. Ini orang Yahudi, dan ya mudah-mudahan tidak ditiru oleh orang Islam. Kalau ada orang Islam ya kok metitil, metakil kayak seperti itu, berarti niru orang Yahudi. Itu orang Islam sudah sempat, para sahabat sempat, mungkin bahasa Cak Martin, jateli wong iki. Udah mulai emosi, udah mulai panas. Beberapa hari kemudian ada salah seorang wanita muslimah membeli di tempat pasarnya Bani Qainuqa. Digoda, pelecehan, dilecehkan sama orang penjualnya. Coba dibuka cadarnya, kebetulan pakai cadar, dibuka cadarnya, enggak mau dan sebagainya. Ada salah seorang pembeli yang lain mengikat bajunya, diikat, diputer, sehingga waktu itu dia duduk, perempuan itu duduk, ketika berdiri bajunya copot. Jerit setengah mati. Dan di saat itu juga ada seorang muslim, seorang laki-laki muslim yang datang langsung agak kuat nahan, dibunuh. Itu penjual yang menggoda, yang melakukan pelecehan seksual. Ketika dibunuh, orang Bani Qainuqa rame-rame ngeroyok orang Islam tadi, dan terjadilah pembunuhan juga. Ini kasus yang sebenarnya membuat panas. Awalnya bukan cuma kasus ini, orang Yahudi itu sudah bikin ulah, disulut dengan peristiwa ini, lalu akhirnya berita itu sampai kepada Nabi. Bani Qainuqa diserang. Bermula dari mereka yang sebenarnya sudah mengingkari perjanjian tetapi enggak nyata. Tapi begitu mereka sudah melecehkan perempuan Islam dengan pelecehan yang sangat
eh, melecehkan sekali dan sampai terjadi pengeroyokan, membuat Bani Qainuqa akhirnya dikepung selama 15 hari. Mereka nyerah. Ketika mereka menyerah, sebenarnya mau dibabat, tapi ada salah seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang mereka awal mulanya sering bekerja sama dengan kabilah Bani Qainuqa. Ketika mereka Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta keringanan. Udah Nabi nggak usah dibunuh, udah mereka ini loh, kita sama mereka itu bersahabat lama, dengan kabilah Khazraj itu bersahabat lama, tolonglah mereka. Akhirnya Nabi tidak membunuh mereka, tetapi mengusir Bani Qainuqa pergi jauh dari Madinah, sampai mereka ke wilayah Syria dan mungkin akhirnya ke Eropa. Beberapa tahun kemudian ada Bani Nadir. Bani Nadir itu lebih besar daripada Bani Qainuqa. Bani Nadir ini suatu saat mereka membunuh kelompok orang Islam. Karena membunuh kelompok 2 orang Islam, Nabi datang. Statusnya kalau ada orang membunuh dengan sengaja dalam Islam, maka wajib dikisos. Tetapi jika tidak dikisos, maka wajib membayar diat. Diat itu semacam denda. Nabi datang ke kabilah Bani Nadir dan minta mereka membayar diat. Mereka sebenarnya mulutnya berkata, siap wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, siap, akan saya bayar. Tetapi lagi-lagi wala ta'lunna uluwan kabira, ini muncul, sombongi metakile ini muncul. Mosore aku bayar ambek nang wong Islam. Gak. Di belakang mereka sepakat ingin membunuh Nabi. Nabi waktu itu sedang bersandar di sebuah tembok. Kabilah Bani Nadir menyuruh salah seorang siapa yang bisa mengangkat batu menimpakan kepalanya di atas Muhammad. Kalau bisa nanti tak berikan Pak, berikan hadiah yang sangat besar. Salah seorang kabilah Bani Nadir sudah naik di atas tembok. Sebelum dia menjatuhkan batu, malaikat Jibril sudah memberikan bocoran. Ya Muhammad, kamu mau dibunuh. Nabi tidak banyak omong, sebelum dilempar langsung pulang. Langsung pulang menyiapkan pasukan. Langsung Bani Nadir, kasusnya sama dengan Bani Qainuqa, tidak dibunuh tetapi diusir dari Madinah. Mereka boleh membawa onta, tetapi apa yang barang ternaknya boleh dibawa mereka, tetapi senjata dan rumah mereka tidak boleh dibawa. Berhubung orang Yahudi, Bani Nadir itu orangnya licik dan sombongnya masih kuat, maka rumah mereka itu diratakan dengan tanah, dibakar, diratakan dengan tanah. Sehingga bahasa kasarane, nek aku gak oleh, wong Islam yo gak oleh sisan, ratakan dengan tanah. Bani Nadir mingkri, Qainuqa mingkri. Tinggal Bani Quraidah yang lebih besar lagi. Sampai peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang multi kabilah. Orang Bani Nadir yang sudah diusir itu datang ngompori Bani Qainuqa. Ngompori Bani Quraidah, ngompori Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, nanti daripada kamu diusir, udah, ini mumpung kesempatan, orang Mekah mau menyerang kalian, kami akan membantu kalian habis-habisan. Udah dibantu. Posisi waktu itu sangat membahayakan sekali. Dari depan
tentara kafir Mekah dengan suku-suku yang lain termasuk suku Ghatafan, maka Nabi membuat parit, membuat parit yang cukup lebar sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Mereka bisa menyeberang dengan yang bisa menyeberang hanyalah kuda yang sangat kuat. Ketika mereka bisa menyeberang pun langsung di dalam tinggal dibunuh. Lah, yang jadi masalah Bani Quraidah ini di belakang orang Islam. Mereka bisa suatu saat menikam dari belakang. Dan memang mereka sudah siap-siap mau membunuh, membantai tentara Islam di malam hari. Ketika umat Islam lengah, rencananya mereka akan dibunuh. Rasulullah tahu, maka pada malam itu tiap malam diadakan takbiran. Makanya kalau anukan walau karihal musyikun walau karihal munafikun. Kenapa itu terjadi? Karena orang munafik, orang Yahudi itu sudah siap-siap dan membenci Rasulullah, membenci umat Islam. Ketika itu terjadi dan akhirnya pasukan multi kabilah ini tersingkir karena tertiup oleh angin yang sangat kuat, Bani Quraidah akhirnya sebelum Rasulullah sudah bahasa kasaran, Rasulullah sudah menyiapkan pedangnya sudah ditaruh di rumah, malaikat Jibril langsung mendatangi Rasulullah. Wahai Nabi, kalian sudah selesai ya perang sama Qabilah. Kalau kalian sudah selesai, kami, saya dan Allah belum. Dulu ada apa? Itu Bani Quraidah itu harus dibereskan. Maka Bani Quraidah itu langsung dikepung sama Nabi selama 25 hari. Mereka ceritanya mau negosiasi sama dengan Bani Qainuqa, dengan Bani Nadir. Mereka bisa keluar dari Madinah tanpa ada masalah. Tapi Nabi tidak memberikan keputusan langsung. Nabi justru minta pendapat dari salah seorang kabilah Bani Aus. Dulu kabilah Bani Quraidah sama kabilah Bani Aus ini semacam kongsian. Di antaranya kalau nggak salah waktu Sa'ad bin siapa gitu saya lupa. Yang namanya Sa'ad lah yang disuruh memberi keputusan. Apa keputusan Sa'ad? Tidak. Siapa yang ikut perang, 600 orang yang ikut perang atau siap-siap perang atau yang mau menyerang harus dibantai. Kenapa? Karena mereka walaupun belum melakukan penyerangan dari belakang, tapi mereka sudah punya niat untuk membunuh kami. Bayangkan jika orang multi kabilah itu bisa masuk ke dalam, mereka akan membantai kita semua. Maka niat busuk mereka harus dibantai sesuai dengan niat mereka dan sesuai dengan kitab Taurat mereka. Dalam kitab Taurat aturannya begitu. Di samping itu juga dalam perjanjian Fakta Piagam Madinah itu juga disebutkan seperti itu. Maka hukumannya adalah mati. 600 orang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anak diambil sebagai tawanan, hartanya dijadikan harta rampasan. Mereka statusnya dianggap sebagai orang yang berperang. Kalau kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir tidak melakukan perang secara langsung, tetapi Bani Quraidah melakukan perang secara langsung. Sehingga sejak saat itu bersih. Kenapa? Fajasu khilalat diyar. Setiap rumah hampir tidak ada yang lolos. Semua orang Yahudi, semua orang Bani Israel yang ada di Madinah dihancurkan, tidak ada yang lolos satupun dari Madinah. Kecuali mereka yang tunduk dengan membayar
fidyah, jizyah, membayar pajak. Mereka yang tunduk atas nama Islam maka ada namanya kafir zimmi, kafir mu'ahad dan sebagainya. Ini hamba-hambaku yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Siapa itu? Umat Islam bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wa'dan maf'ula. Wa kana lan ono apa ba'ats iku wa'dan janji maf'ulan kang den tindakaken. Tidak disebutkan di sini kapan ayat ini terjadi. Bisa jadi ayat ini turun ketika posisi udah mau jam 12. Ketika posisi Bani Israel, orang Yahudi belum terusir. Mengapa itu yang membuat ahli tafsir dulu itu tidak mengambil pendapat bahwasanya Bani Israel waktu itu termasuk Bani Israel yang ada di Madinah. Sehingga yang diambil adalah Bani Israel yang era Bukhtanasor dan era Goliat. Tidak mengambil pendapat era zamannya Nabi, karena ayat ini turun bisa jadi ketika Bani Israel belum terusir dari Madinah, tapi melihat wakana wa'dan maf'ula, janji ini akan dilaksanakan. Artinya saya setuju banget, sangat cocok dengan pendapatnya Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi. Memang ini ayat ini teruntukkan penduduk Yahudi Madinah. Tumarodatnakum nuli balekaken sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh al-karrota ing kamenangan alaihim ing atase ibad. Wa amdatna lan paring pitulung sapa ingsun kum ing sira kabeh bi amwalin kelawan pira-pira bondo wa banina lan pira-pira anak lanang. Sumarodatna lakumul karrata alaihim. Kemudian aku kembalikan kalian alaihim mengalahkan uli baksin syadidin. Akhirnya di kemudian hari, sekarang terutama mulai tahun 1970-an, rodatna, Allah kembalikan orang Bani Israel alaihim mengalahkan orang Islam. Ayatnya jelas. Jadi ketika sekarang orang Bani Israel bisa menguasai Palestina, itu sesuai dengan janji Allah dalam surat ini. Wa amdatnakum bi amwali wa banina, dan aku berikan pertolongan kalian bi amwalin kelawan harta wa banina. Wa ja'alnakum lan dadekaken sapa ingsun kum ing sira kabeh aksar ingkang luwe akeh nafiron nanti waja'alakum, ini kurang jelas. Artinya gini, kenapa orang Bani Israel yang awalnya terusir bisa menguasai Palestina kembali, bisa menguasai tanah mereka kembali? Karena posisi mereka yang awalnya wala ta'lunna 'uluwan kabiro, sombong, sekarang dikuasai oleh orang Islam. Mohon maaf, sekarang itu ketika saya datang ke Syria, itu sudah mulai muncul sumbungi wong Arab. Sampai mereka sering bertanya, yang membuat hebat itu orang Arab membuat hebat Islam, apa Islam membuat hebat
Arab. Seakan-akan mereka bangga dengan kearapannya dan kurang percaya bahwasannya Islam yang membuat mereka itu bisa hebat. Jadi orang Arab di sana itu sudah mulai sombong. Dan ngapunten, lho yo kok nyerempet mangkene barang di wilayah-wilayah Indonesia. Lah yo kok mulai sombong. Ketika seseorang bangga dengan kabilahnya, bangga dengan rasnya, maka itu bisa membuat jatuh. Kita tahu kemarin Bani Israel itu kurang hebat apa sih? Keturunan nabi tawok, bukan orang remeh. Secara keturunan mereka jelas unggul dibandingkan bangsa manapun. Tapi ketika wala ta'lunna 'uluwan kabira, ketika mereka mulai sombong, merasa tinggi hati, maka mereka direndahkan serendah-rendahnya. Jika kita mengikuti kelakuannya Bani Israel, maka jangan harap kita menjadi bangsa yang tinggi, menjadi Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Salah satu caranya agar kita bisa mengalahkan Palestina, enggak usah yang ribut-ribut dan anu. Kita benahi diri kita dulu. Kita benahi umat Islam dulu. Umat Islam sekarang itu sudah jauh dari jalur, sangat-sangat jauh dari jalur. Iza usidal amru, jika sebuah perkara diberikan kepada fi ghairi mahalihi, bukan pada tempatnya, maka fantaziri sa'a, maka tunggulah hari kiamat. Saat ini apa yang terjadi? Yang bukan kapasitasnya sebagai dai jadi dai, lebih ngetop, lebih laris dibandingkan sing dai. Tukang meso, tukang obat lebih laris dibandingkan ulama. Gak karu-karuan. Pokoknya sekarang itu gak karu-karuan. Yang ulama akhirnya terpaksa agar tetap bisa diterima oleh rakyat menjadi pelawak, yang pelawak menjadi ustaz. Ini kan gak karu-karuan. Ini sudah kacau, Makanya sebenarnya saya cocok dengan Gus Baha. Ayo ulama itu kembali lagi, ngaji kitab lagi, era lama. Umat Islam sekarang sudah jauh dari jalurnya. Ketika saya masih kecil sebelum berangkat ke Syria, tiap pengajian, walaupun itu pengajian walimahan, yang saya tahu itu 1 jam loh minimal. Dulu itu pengajian walimah 1 jam. Sekarang 1/4 jam itu wis gelisah orang-orang ini. Mulai opo diklotekno wis gak ono opo-opo, amin. Sudah mulai mereka tidak akan komplain, seneng kalau ulamanya jadi pelawak. Ketika yang datang dai-nya itu bukan ulama, bukan memberikan materi keilmuan, tapi ngelucu, 1 jam 2 jam betah. Mari ngelucu, nyanyi. Jadi ya Allah, kita ini jauh dari jalur yang sebenarnya. Maka kalau kita masih seperti ini, ya jangan harap kita bisa mengalahkan Amerika, mengalahkan Israel. Masih nggak bom bunuh diri saakake, percuma. Sebelum kita mendandani, membenarkan diri kita sendiri. Apa? Kembali ke jalur yang benar. Urusan fatwa, urusannya ulama, bukan urusannya ngapunten, jenderal atau gubernur. Itu bukan urusannya gubernur. Urusan fatwa fiqhi ya urusannya ulama. Jangan karena kok kayak nggak cocok langsung ulama itu nggak benar, milih gubernur, milih wali kota, milih bupati. Ini sama dengan kasus kemarin seperti periode Bukhtanasor yang bisa mengalahkan
Bani Israel ketika Nabi Asy'aya tidak diterima lagi, lebih percaya sama politikus. Sekarang yang terjadi di Indonesia kurang lebih sama. Syria dulu almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti dibom ketika melakukan pengajian seperti ini, pengajian tafsir, dibom. Yang membunuh siapa? Orang Islam. Kenapa? Ya karena ketika sebuah fatwa bukan diberikan oleh orang yang punya kapasitas, tidak ditelusuri. Selalu kalau saya kemarin ada postingan bahwasanya corona ada di dalam Al-Quran, langsung di grup saya tanya, ngapunten, juz berapa, surat apa, dan ayat berapa? Nggak ada. Memang nggak ada. Lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada jalur. Setiap berita kalau bisa, sebisa kita cek tabayun, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, thalabul ilmi faridatun utlubul ilma. Ayat pertama Iqra, kita disuruh baca sama Allah. Apa yang sudah kita lakukan sekarang, ngapunten sekelas, saya tanya nggak usah sekelas Pak Jayus, berapa jam per hari Pak Jayus dikhususkan untuk membaca? Tiap harinya membaca. Nggak ada 1 jam. Seorang, ngapunten, ini bukan ini seorang guru. Gimana orang biasa? Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran kalau kita tidak membaca lagi? Makanya kalau kita ingin mengalahkan, menjadi Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, tidak ada cara kecuali kembali kepada Al-Quran. Di akhir nanti, di ayat selanjutnya, Allah akan mengembalikan kita bisa mengalahkan Israel kembali. Dan di saat itu Israel tidak akan bangkit lagi. Artinya sebenarnya kita sekarang tidak bisa, iya. Nanti kita bisa mengalahkan mereka, iya. Kapan? Tergantung kita. Kalau kita kembali kepada aturannya, jalur Islam yang sebenarnya, insya Allah cepat kita bisa mengalahkan Israel. Kalau kita masih seperti ini, bahkan lebih parah, ya hanya ada di angan-angan, dan bisa jadi kita malah tergulung. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Saya tidak ingin target kita mengalahkan Israel, tidak. Target kita bagaimana kita kembali kepada jalur Islam yang sebenarnya. Target kita bisa kembali kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran ngomong, ayo kita kembali kepada Al-Quran, terus kita maki-maki orang yang tidak sama dengan kita. Itu sama dengan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Sama aja kita mencaci orang itu, itu bid'ah, itu tidak sesuai dengan konteks. Itu sama dengan kita meninggalkan Al-Quran. Ngomongi kembali kepada Al-Quran tetapi justru meninggalkan Al-Quran. Ayo kalau mau kita kembali kepada Al-Quran, kembali yang sebenarnya. Inti Al-Quran seperti apa? Seperti era zaman Rasulullah. Saya ingat dulu era zaman awal-awal Islam, orang ngaji, masjid itu penuh dengan pengajian. Ada salah seorang santri itu sempat beli ikan. Begitu habis beli ikan, ada pengajian. Ngaji, selesai ngaji mau ikannya dimasak, ada pengajian lagi, ngaji lagi. Gak kok bermasak, sampai terpaksa ikan ini daripada busuk dimakan mentah-mentah. Gak sempat masak. Kenapa? Ngaji terus.
era dulu. Era sekarang ayo cari yang lucu-lucu aja. Ya, itu ngapunten, ini kok introspeksi buat kita. Mudah-mudahan semua musibah, semua mara bahaya cepat menyingkir dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saking kula karena dibatasi oleh waktu, mumpung belum diubrak-ubrak sama Satpol PP, kula cekapaken akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas tepat jam 12. Mandi-mandine donga nggih. Mudah-mudahan istiqomah kita dilanggengaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita dengarkan semoga jadi ilmu yang manfaat. Kita juga punya beberapa hal yang disampaikan sama Ustadz Arifin mengenai tentang penyikapan terhadap permasalahan yang selama ini kita rasakan bersama. Insya Allah semoga saja apa yang telah kita rasakan saat ini, perasaan-perasaan, keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah kita rasakan bersama ini merupakan tambah kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiai saya, ya kalian banyak berbuat dosa kepada Allah. Allah sayang dengan ini semuanya. Semoga kata Ustaz Arifin tadi kita tawasul, ya, nyambung ngaji niki riyadhah. Apa yang menjadikan kesusahan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, masih banyak keluh-keluhan. Semoga semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya bisiril Fatihah. Iya, Pak. Terima kasih, semoga manfaat, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat, umur yang barokah, bisa istiqomah Sabtu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.